Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rona Majidah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, serta yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan sekelompok saya dan para penonton yang sedang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 201 dan 116 pada PT Java Confit. Baik, selanjutnya langsung saja. Yang pertama, profil. PT Java Confit Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia. Utamanya kegiatan usaha mereka termasuk pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya pertanian. Keuntungan luar biasa merupakan kompetitif, adalah integrasi, vertikal, dan skala ekonomi. Dan perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 ya, dengan nama sebelumnya yaitu PT Java Pelletizing Factory Ltd. Berdasarkan Akta nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Joyo Mujadi. PT Java Confit Indonesia berkantor pusat di Jakarta, namun mereka memiliki beberapa cabang, salah satunya ada di Lampung, Makassar, Banjarmasin, Sragen, Cirebon, Tangerang, Cikande, Padang, Medan, dan wilayah-wilayah lainnya. Untuk visi misi dari Java yaitu menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Selanjutnya itu kita mulai membahas tentang laporan keuangan milik PT Java Confit Indonesia. Yang pertama itu laporan posisi keuangan. Yang pertama dari sisi aset, yaitu aset lancar. Jumlah aset lancar selama tahun 2023 mencapai 17 juta 218.323 juta. Hal ini memiliki peningkatan sebesar 1,28% dari angka pada tahun 2022. Kas dan secara kas mengalami penurunan signifikan dari 1.811.000 juta di 2022 menjadi 1.500.000 juta sekian di tahun 2023. Penurunan ini sebesar 17,03%. Selanjutnya itu aset tidak lancar. Aset tidak lancar mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 16.891.000 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan aset tetap yang naik sebesar 7,19% dari tahun 2022 ke 2023. Selanjutnya itu bagian liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek PT Java mengalami peningkatan sebesar 13,51% dari tahun 2022 ke 2023. Yang tadinya di angka 9.400.000 juta sekian menjadi 10.600.000 pada tahun 2023. Selanjutnya itu jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 3,8% dari 9.600.000 sekian pada tahun 2022 menjadi 9.200.000 sekian pada tahun 2023. Penyebab penurunan ini adalah penyebab penurunan liabilitas jangka panjang dari 3.057.000
menjadi 2.600.000 sekian. Penurunan ini sebesar 14,1%. Selanjutnya itu bagian ekuitas. Ekuitas meningkat dari 13.600.000 sekian pada tahun 2022 dan menjadi 14.100.000 sekian pada tahun 2023. Peningkatan ini sebesar 3,75%. Laba ditahan yang terus meningkat membuat ekuitas pun semakin meningkat, serta mencerminkan kinerja profitabilitas perusahaan Java yang semakin membaik. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Pendapatan bersih perusahaan meningkat sebesar 4,5% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk beban pokok penjualan juga meningkat sebesar 5,75% dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan ini yang sebelumnya di angka 41 juta sekian menjadi 43 juta sekian. Laba bruto, meskipun pendapatan bersih dan beban pokok penjualan meningkat, namun laba bruto sedikit menurun dari 7 juta 600 sekian, 600 ribu sekian pada tahun 2022 menjadi 7.500.000 sekian pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan sebesar 2,23% penurunan pada laba bruto. Selanjutnya itu beban penjualan dan pemasaran menjadi meningkat dari 1.800 sekian menjadi 2.083.000 pada tahun 2023. Kenaikan ini sebesar 15,7%, yang berarti kenaikan ini cukup signifikan. Selanjutnya itu laba usaha menurun sebesar 19,78% dari tahun 2022 ke 2023. Biaya keuangan meningkat dari 800.000 juta sekian di 2022 menjadi 900.000 sekian pada tahun 2023. Itu merupakan kenaikan sebesar 20,8%. Selanjutnya itu pendapatan keuangan juga meningkat dari 9.000 juta sekian menjadi 44.000 juta pada tahun 2023. Laba sebelum pajak menurun sebesar 35,45% dan laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 36,56%. Selanjutnya yaitu laju laba per saham dasar juga turun sebesar 34,43%. Yang tadinya Rp122 per saham menjadi hanya Rp80 per saham. Dari laporan keuangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya dan manajemen operasional yang lebih baik untuk menghadapi peningkatan biaya produksi dan operasional yang mempengaruhi margin keuntungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rehan dengan NPM terakhir 23 dengan NPM 2311031094. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, Rehan Fakih Al-Akbar, dan di sini saya akan mempresentasikan singkat mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas pada PT Java, dari arus kas aktivitas operasi, kas bersih dari aktivitas operasi meningkat dari 1.500.000 di tahun 2022 menjadi 2.300.000 di tahun 2023, yang berarti memiliki peningkatan sebesar 66,28%. Peningkatan dari pelanggan, penerimaan dari pelanggan meningkat dari 48 juta pada tahun 2022 dan menjadi 51 juta pada tahun 2023. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ataupun cash flow from investing activities, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menunjukkan pengurangan dari 2.100.000
2.190.000.000, 2.190 juta pada 2022 menjadi 2.104 juta di tahun 2023, yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,91%. Penambahan aset tetap atau fix aset mencapai 2 juta pada tahun 2023. Sedikit lebih rendah daripada tahun 2022 yang menunjukkan adanya 2 juta 82.000 pada tahun 2022. Kemudian laporan arus kas dari aktivitas pendanaan ataupun cash flow from financing activities menunjukkan kas bersih dari aktivitas pendanaan berubah positif menjadi dari 1.400.000 di tahun 2022 menjadi negatif 55 juta. Yang berarti penurunan sebesar 139,5% di tahun 2023. Kemudian, untuk pembayaran jangka panjang, bank sebesar 584 juta dan pembayaran dividen sebesar 581 juta menjadi faktor utama dalam penggunaan kas di aktivitas ini, yang menunjukkan penerimaan dari utang bank jangka panjang menurun drastis dari 2.900.000 di 2022 menjadi 400 juta di tahun 2023. Kemudian kas dan setara kas ataupun cash-nya pada periode akhir menurun dari 1.800.000 di tahun 2022 menjadi 1.500.000 di tahun 2003, yang menunjukkan penurunan sebesar 17,3%, yang penggunaan kas pada aktivitas investasi dan pendanaan tidak seimbang dengan peningkatan kas dari operasi mengakibatkan total kas menurun pada akhir tahun. Dapat disimpulkan dari laporan arus kas di atas bahwa PT Japfa memiliki arus kas positif yang sangat kuat, yang merupakan sinyal positif bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasinya. Namun, perusahaan menghadapi tekanan-tekanan dari eksternal ataupun internal dari sisi investasi dan juga pendanaannya, dan di mana penggunaan kas lebih besar daripada penerimaan kas pada periode tersebut. Ini menunjukkan perusahaan dalam fase ekspansi, tetapi harus tetap mengelola dan menggunakan kas dengan cara hati-hati agar tidak mengurangi likuiditas secara jauh. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai implementasi PSAK 201 pada PT Japfa. Seperti yang diketahui bahwa PSAK 201 yang disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun IAI menetapkan bahwa pedoman penyajian laporan keuangan, strukturnya, dan syarat ataupun laporan keuangannya. Laporan keuangan bisa dianggap sebagai pemeriksaan kesehatan dalam sebuah bisnis dan organisasi yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam mengelola uang. Berdasarkan PSAK 201, laporan keuangan ialah implementasi terstruktur atas kinerja perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan akuntabilitas manajemen sumber dayanya. Kemudian, ruang lingkup dari PSAK 201 itu adalah PSAK ini diterapkan untuk menyusun laporan keuangan tujuan secara umum sesuai dengan SAK atau Standar Akuntan Indonesia, namun tidak berlaku untuk entitas syariah. SAK Indonesia mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa tertentu. PSAK ini juga tidak mengatur isi laporan berdasarkan PSAK 234 atau PSAK interim dan hanya berlaku untuk laporan konsolidasian ataupun PSAK 110 dan terpisah ataupun PSAK 227. Terminologi ini menunjukkan bahwa entitas berorientasi pada laba, entitas nirlaba, perlu menyesuaikan istilah dan judul dari laporan keuangannya. Entitas tanpa ekuitas pada PSAK 232 atau dengan modal N non-ekuitas ataupun seperti koperasi harus menyesuaikan penyajian laporan sesuai dengan kepentingan pemegang unit. Kemudian, implementasi PSAK dalam metode pengakuan pada PT Japfa. Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Japfa sangat komprehensif pada PSAK karena laporan tersebut mencakup berbagai unsur penting seperti Financial Position Report, Profit and Loss Report, and other comprehensive income, serta laporan perubahan ekuitas atau juga cash flow statement.
Serta pada laporan keuangan PT Java juga terdapat CALK atau catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan berdasarkan periode tahunan ini menunjukkan bahwa PT Java berhasil memenuhi komponen dari PSAK-nya. Laporan keuangan yang ada dibuat dengan baik secara transparan, menunjukkan bahwa keadaan keuangan dan kinerja perusahaan secara akurat dan sesuai dengan pedoman PSAK dari PSAK 201. Mungkin begitu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renat Farid Al-Hakim dengan NPM terakhir 088. Di sini saya akan melanjutkan implementasi laporan keuangan PT Java Comfort Tbk terhadap PSAK 116, yang dimana PSAK 116 adalah amandemen dari PSAK 23 yang mengatur list liability pada transaksi jual sewa balik. Pernyataan standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa suatu kontrak dapat dianggap sebagai sewa jika memenuhi dua syarat utama, yaitu pelanggan berhak dalam manfaat ekonomis pemakaian aset dalam periode tertentu untuk memberi pedoman aset selama periode penggunaan. PSAK 116 juga mengatur pengakuan atas aset hak guna, liabilitas sewa, depresiasi aset hak guna, serta beban bunga sewa yang akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Standar ini diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman praktik akuntansi Indonesia. Ruang lingkup PSAK 116 yang pertama ialah sewa yang terkait dengan eksplorasi atau ekstraksi mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Yang kedua, sewa aset biologis yang diatur oleh PSAK 241 yang berisi pertanian yang dimiliki oleh penyewa. Yang ketiga, perjanjian konsensi layanan berdasarkan ISAK 112, perjanjian konsesi layanan. Yang keempat, lisensi untuk kekayaan intelektual yang diberikan oleh penyewa. Sebagaimana dicakup oleh PSAK 115, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan yang terakhir, hak yang diperoleh oleh penyewa melalui perjanjian lisensi sebagaimana diuraikan dalam PSAK 238. Aset tak berwujud berupa film, rekaman video, produksi panggung, karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya, implementasi PSAK 116 yang pertama adalah pengakuan. PT Java Comfort Indonesia menilai kontrak sewa berdasarkan 3 kriteria, yaitu identifikasi aset, hak manfaat ekonomi, dan kendali penggunaan aset. Aset harus dapat diidentifikasi dan tidak dapat diganti oleh pemasok, memberikan manfaat ekonomi yang substansial, serta memungkinkan kendali atas penggunaannya jika kriteria terpenuhi. Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tahap awal kontrak. Yang selanjutnya, dalam implementasi yaitu pengukuran. Menurut PSAK 116, aset hak guna diukur berdasarkan total biaya perolehannya yang mencakup pengukuran liabilitas sewa awal yang disesuaikan dengan pembayaran sewa, biaya langsung awal, estimasi biaya pembongkaran atau pemulihan aset, dan insentif sewa yang diterima. Penyusutan aset ini dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dimulai dari tanggal dimulainya penggunaan hingga lebih awal antara masa manfaat aset atau jangka waktu sewa. Kewajiban sewa diukur berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal mulai, didiskontokan menggunakan suku bunga tersirat dalam sewa. Jika suku bunga tersirat tidak tersedia, grup akan menerapkan suku bunga pinjaman tambahan sebagai suku bunga diskonto. Cakupan pembayaran sewa untuk pengukuran kewajiban mencakup pembayaran tetap, pembayaran sewa untuk pengukuran kewajiban, termasuk yang dikurangi secara signifikan oleh piutang insentif sewa, memastikan akuntansi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Implementasi yang ketiga adalah penyajian. Pada 2023, liabilitas sewa jangka pendek PT Java Comfort Indonesia turun dari Rp10.602 juta pada 2022 menjadi Rp8.048. Ini berkurang Rp2.554 juta, kemungkinan karena pelunasan atau negosiasi ulang kontrak sewa. Sebaliknya, liabilitas sewa jangka panjang naik signifikan dari Rp1.396 juta pada 2022
menjadi Rp8.904 juta, yang meningkat cukup tinggi yaitu Rp7.508 juta akibat investasi baru atau perpanjangan kontrak. Perubahan ini mencerminkan strategi pengelolaan aset dan keuangan perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya implementasi PSAK 116 pengungkapan. Pada 2023, PT Java mencatat total liabilitas sewa sebesar 16.000 juta, naik dari 11.000 juta pada 2022. Terdiri dari liabilitas jangka pendek 8.000 juta dan jangka panjang 8.000 juta. Pengeluaran kas untuk liabilitas sewa dan bunga mencapai 25.000 juta, turun dari 43 juta pada 2022. Pembayaran sewa sebesar 25.000 juta dan bunga 736 juta. Dalam laporan laba rugi, bunga liabilitas sewa sebesar 736 juta, turun dari 1.930 juta. Beban pokok penjualan meningkat ke 32.000 juta, beban penjualan 19.000 juta, dan beban umum administrasi turun ke 21.000 juta. Beban terkait sewa lainnya naik ke 225.000 juta dari 182.000 juta. Perubahan ini mencerminkan strategi pengelolaan liabilitas dan pengeluaran operasional perusahaan. Selanjutnya kesimpulan, PT Java Confit Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 116 tentang sewa secara menyeluruh, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset hak guna serta liabilitas sewa. Peningkatan total liabilitas sewa menjadi 16.000 juta pada tahun 2023, mencerminkan adanya investasi baru atau perpanjang kontrak jangka panjang. Selain itu, penurunan liabilitas sewa jangka pendek menunjukkan upaya perusahaan dalam melunasi kewajiban sewa yang jatuh tempo, mencerminkan pengelolaan utang yang efisien. Laporan keuangan PT Java juga menunjukkan transparansi dalam penyajian, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penurunan pada komponen tertentu, seperti pembayaran bunga liabilitas, mengidentifikasi efisiensi dalam operasional keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh pengukuran yang akurat, termasuk nilai kini dari pembayaran sewa dan depresiasi aset hak guna, sesuai pedoman PSAK 116. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 116 telah memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan PT Java. Strategi perusahaan yang adaptif dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan standar akuntansi, mendukung kepercayaan para pemangku kepentingan. Penyajian laporan yang terstruktur memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.